Setelah diskusi tentang perang dewa kekacauan berakhir dan semua orang diizinkan untuk berbicara bebas, suara penanggung jawab perlahan terdengar. Apakah kalian semua ingat bahwa saya menyebutkan ada benang waktu yang panjang di antara kita? Saya telah menerima beberapa informasi dan kira-kira tahu siapa orang itu, kata penanggung jawab itu perlahan. Saat dia menyebutkannya, pikiran Xiao Yan bergetar. Memang, ada beberapa perilaku di dunia gunung dan laut yang dapat mengungkap identitasnya. Pikiran pertamanya adalah identitasnya mungkin telah terungkap. Aku akan memberimu kesempatan. Jika aku menjelaskan diriku, aku mungkin masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dia memutuskan untuk mengaku. Setelah dia selesai berbicara, pertemuan menjadi hening. Xiao Yan tentu saja tidak bisa memilih untuk berbicara, dan dia sudah mengambil keputusan. Bahkan jika Hua Ken benar-benar mengidentifikasinya, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyangkalnya. Siapa yang akan mengakuinya? Bukankah itu bodoh? Kecuali dia bisa memberikan bukti yang meyakinkan, dia tidak bisa hanya duduk diam. Jika penanggung jawab benar-benar mengidentifikasinya atau memberikan beberapa bukti, itu akan merugikannya. Ini benar-benar kebetulan. Dia juga tahu siapa di antara kita yang bernama Chang Miesi, tetapi aku tidak tahu apakah orang yang bertanggung jawab mengetahuinya. Ketika semua orang terdiam, Xiao Yan sedikit ragu sebelum berbicara. Begitu dia mengatakan ini, pertemuan kembali hening, bukan? Kau juga tahu tentang alkohol. Mengapa kau tidak mengatakannya dan melihat apakah itu benar? Bertanya kepada Xiao Yan dengan sedikit keraguan. Namun, meskipun aku tahu secara kasar, aku tidak memiliki bukti yang substansial. Jika memiliki bukti, kau harus berbicara terlebih dahulu. Kata-kata Xiao Yan yang tenang dan tidak terburu-buru menunjukkan bahwa dia bisa maju atau mundur, terutama bergantung pada apa yang ketahui tentang Chang Miese. Apakah itu ditujukan padanya? Jika berani mengatakan sesuatu, maka dua pernyataan sebelumnya akan sedikit memperbaiki situasi Xiao Yan. Dia hanya mengalihkan tanggung jawab. Kata-katanya juga mengandung nada peringatan. Tu diperingatkan untuk tidak berbicara sembarangan tanpa bukti yang substansial. Pertemuan itu kembali hening sejenak. Ada beberapa kepastian mengenai bukti tersebut, tetapi sejauh yang saya tahu, identitasnya pada dasarnya sudah dikonfirmasi. Namun, mengingat apa yang dikatakan Nine, mengenai siapa dia, tidak ada salahnya untuk mengatakannya setelah saya memiliki bukti konkret. Lagi pula, kekuatan Chang Miese ini tidak terlalu besar, dan dia tidak akan menimbulkan masalah untuk saat ini. Pada akhirnya, Tu tidak mengungkapkan siapa dia, memberikan alasan untuk menghindari pertanyaan tersebut. Tu dan Nine, karena kalian tahu, mengapa kalian tidak mengatakannya? Tri langsung bertanya, bingung. Menghadapi pertanyaan itu, Hua Ken dan Xiao Yan tidak menjawab. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Meskipun tidak jelas apakah pernyataan terakhir Hua Ken ditujukan kepadanya, bahwa kekuatannya tidak terlalu mengesankan, tentu saja mungkin dia merujuk pada Xiao Yan. Hua Ken tetap diam, tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan mungkin mengetahui sesuatu. Keduanya penuh perhitungan, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun, karena takut menimbulkan masalah. Tetapi setelah dipikirkan lebih dalam, itu lebih berbahaya bagi Xiao Yan. Kekuatannya tak terbantahkan, jika identitas Chang Miesi benar-benar terungkap, penjelasan apapun akan sia-sia. Demikian pula, jika kecurigaan Hua Ken benar, bahwa dia juga seorang Chang Miesi, dan bahwa semuanya hanyalah tindakan yang diarahkan sendiri. Hua Ken, gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Sangat mungkin Hua Ken mencoba menggunakan nama Chang Miesi untuk menyerangnya. Konferensi kekacauan sangatlah sensitif. Sejauh ini, orang-orang yang ditemui Xiao Yan semuanya memberinya kesan yang baik, dengan sedikit alasan untuk curiga, dan mereka semua cukup ramah kepadanya. Karena kalian berdua ragu, jangan dibahas, itu hanya membuang waktu semua orang, katanya, seolah-olah dengan sedikit nada menegur. Sebuah suara terdengar. Malam di Beijing terasa dingin. Xiao Yan merasa tidak nyaman mendengar ini.
Apakah dia akhirnya kehilangan kesabaran dan memutuskan bahwa sekarang gilirannya untuk berbicara setelah mengikutinya begitu lama? Kali ini, He Jiu menemuinya dan membantu dunia gunung dan laut menyelesaikan krisis. Aku berterima kasih padanya atas bantuannya. Kemudian dia melangkah maju untuk berbicara. Xuan Huang jujur, setidaknya itulah kesan Xiao Yan. Dia juga sangat cerdas. Dia jelas merasakan perubahan halus dalam percakapan antara Xiao Yan dan Hua Ken. Keputusannya untuk berbicara saat ini sama saja dengan memihak Xiao Yan. Kekuatan Xuan Huang saat ini bahkan lebih rendah daripada Xiao Yan. Namun, ia memiliki dasar klan naga, dan pada usia 7 tahun, ia bahkan mungkin lebih muda dari Xiao Yan. Seiring waktu, jika ia memperoleh kekayaan gunung dan laut, ia pun bisa tumbuh menjadi ahli tingkat atas. Saat ini ia sedang mengasingkan diri, fokus pada peningkatan kekuatannya, dan tidak akan berpartisipasi dalam diskusi. Giliran Liu, yaitu Tabib Suqian. Ia berbicara singkat, tampaknya tidak peduli dengan berbagai masalah, seolah-olah telah mengalami pukulan yang cukup berat. Xiao Yan merasa ini aneh. Secara logis, karena Taixu telah melancarkan invasi ke Sensi, mengapa Tabib Suqian memilih untuk mengasingkan diri pada saat seperti itu? Itu tidak masuk akal. Kecuali Tabib Suqian sudah digulingkan oleh Taixu. Bagaimana mungkin mantan Raja Dunia mentolerir kejatuhan seperti itu? Biar ku jelaskan. Masalah, Master of Annihilation Silk, di antara kita memang sangat penting. Namun, jika kalian berdua tidak memiliki bukti konkret, jangan sebutkan itu, jangan sampai kalian membuatnya waspada dan lebih berhati-hati setelahnya. Itu bahkan bisa memprovokasi pembalasan dari Master of Annihilation Silk ini, yang akan merugikan semua orang. Katakan langsung kepada semua orang, atau jangan sebutkan nomor 7 dari 10, kata Immortal Sanghe. Dia tidak memihak dan berbicara dengan sangat objektif. Memang, sebuah komisi baru-baru ini diterima, untuk membentuk kembali wajah ketujuh. Dia bertanya-tanya apakah Master of Annihilation Silk terlibat. Hadiahnya cukup bagus, jadi dia menerimanya. Ketika giliran ke-8, dia mengatakan sesuatu yang terdengar biasa saja tetapi mengandung informasi yang sangat banyak. Wajah ketujuh, mungkinkah Master Sutra Pemusnah telah berubah? Atau apakah Master Sutra Pemusnah telah ditambahkan? Ke-8, karena kau tahu bahwa wajah ketujuh digunakan oleh Master Sutra Pemusnah, mengapa kau masih membuatnya untuknya? Bukankah ini akan menciptakan lebih banyak sutra pemusnah telapak tangan, sehingga semakin sulit bagi kita untuk melacak mereka? Xiao Yan tidak bermaksud menjelekkan Ba, tetapi apa yang dikatakannya memang benar. Dia tahu tentang ahli strategi keempat. Itu adalah sisa jiwa penguasa mimpi, yang terluka parah dan bahkan tidak dapat menghadiri pertemuan. Chang Miesi telah memilih ahli strategi keempat yang baru, tetapi jika Ba terus menempa, Chang Miesi dapat menghasilkan pasokan yang tak terbatas. Kekuatan aneh ini mengganggu Xiao Yan dari 9 alam, jika dia tidak lemah, dia pasti ingin memusnahkan semua sutra pemusnah telapak tangan. Hadiahnya terlalu tinggi, aku benar-benar minta maaf. Aku berjanji ini adalah penempaan terakhir. Ini tidak akan terjadi lagi. Ba berhenti sejenak, lalu berkata, dia juga seorang master makanan. Jika masalah ini tetap tidak terselesaikan, tidak ada yang akan menyalahkannya. Itu hal sekunder. Bisakah kau menemukan kliennya? Ada banyak sekali pandai besi. Pastinya, selain si 8, tidak ada pandai besi lain yang mampu menempa ini. Inti dari masalah ini adalah menemukan pandai besinya, hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk menangkap Chang Miesi. Kali ini, si 2 yang berbicara. Dia tidak mengatakan apapun, tetapi untungnya, kata-katanya semakin memperkuat identitas Xiao Yan sebagai Chang Miesi dari kota Huaken. Karena Huaken percaya bahwa kata-kata Xiao Yan adalah pembelaan diri, dia juga angkat bicara untuk mencoba membersihkan namanya.